Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan tentang tugas besar proses manufaktur dan biaya komponen silinder blade. Dan di sini ada saya, anggota kelompok itu ada Satria Ramli Prakoso, saya sendiri, Iqbal Fadila Arifin. Dan untuk selanjutnya itu dari latar belakangnya itu, industri pertambangan dan konstruksi skala besar sangat bergantung pada kesiapan kerja, availability alat berat untuk menjaga produktivitas operasional di lapangan. Salah satu unit pendukung yang paling vital adalah bulldozer, seperti seri Komatsu D155 yang dirancang untuk pekerjaan pembersihan lahan atau land clearing, dan dorong rata material heavy dosing. Keandalan gerak bekerja blade bila penolak pada dozer ini digerakkan sepenuhnya oleh sistem hidrolik, di mana komponen utamanya adalah silinder blade dozer baik tipe lift silinder maupun tilt silinder. Dan tujuannya itu untuk menganalisis alur proses manufaktur, mengidentifikasi secara detail tahapan proses pengerjaan bahan baku, hingga menjadi subkomponen utama dari silinder blade dozer Komatsu D155, termasuk silinder tube, piston rod, piston gland, dan proses pengelasan akhir. Studi kasusnya itu ada di proses manufaktur dan estimasi biaya silinder blade dozer Komatsu D155. Yang kedua itu melakukan estimasi perhitungan biaya, mengaplikasikan rumus-rumus kalkulasi finansial, teknik untuk menghitung biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik guna menentukan harga produksi pokok salah satu silinder hidrolik. Yang ketiga itu menentukan harga jual yang layak, menganalisis penetapan harga jual akhir komponen berdasarkan margin keuntungan yang targetkan oleh pihak manufaktur dan bengkel reparasi. Yang keempat itu memenuhi standar kompetensi akademik, memenuhi salah satu syarat kelulusan tugas besar kelompok pada mata kuliah proses produksi dan manufaktur di program studi teknologi rekayasa pemeliharaan alat berat. Dan selanjutnya itu ada di studi kasus. Jadi studi kasus itu silinder blade dozer Komatsu D155 merupakan welded body hidrolik silinder bertekanan tinggi yang dirancang untuk menahan beban kejut ekstrim saat proses penurunan tanah atau sama dengan dosing. Dan Studi kasus manufaktur dan rekondisi silinder blade dozer. Analisis proses manufaktur silinder hidrolik ini dibagi berdasarkan komponen-komponen utama penyusunnya, guna memastikan tingkat kepresisian dan kekuatan mekanis yang optimal. Ada yang A, silinder tube atau barel atau tabung. Material dasar pipa baja tanpa kampuh sambungan atau seamless steel tube dengan spesifikasi ST52, E355 atau setara. Tahapan proses cutting and boring, pemotongan pipa baja seamless sesuai panjang langkah kerja atau stroke ditambah ruang cadangan. Lanjutkan dengan pembubutan diameter dalam kasar. Terus dilanjutkan honing atau penyapan. Proses abrasi internal menggunakan batu asa silindris berputar untuk menghasilkan kehalusan permukaan bagian dalam super tinggi dengan tingkat kekasaran 0,15 sampai 0,3 mm agar piston seal tidak bocor dan memiliki masa pakai panjang. Threading dan tempering, pembuatan ulir dalam pada ujung tabung menggunakan mesin bubut CNC untuk memfasilitasi perakitan gland atau penutup tabung. Yang B, piston rod atau silinder, material dasarnya baja karbon sedang berkekuatan tarik tinggi atau high strike alloy steel ber3C45 atau 42CRMO4. Tahapan proses precision turning, pengurangan diameter luar menggunakan mesin bubut CNC untuk memperoleh bentuk silindris dasar, dan pembuatan ulir sambungan piston, induction hardening atau pengerasan induksi, perlakuan panas terlokalisasi pada permukaan as luar untuk mencapai kekerasan yang memadai guna menahan benturan mekanis dan deformasi. Grinding dan mirror polishing, pengerindaan silindris halus untuk mencapai akurasi dimensi dengan toleransi geometris yang ketat, misal kelas F7 atau G6. Hard chrome plating, pelapisan elektrolitik krom keras tebal 20-30 mm guna memastikan ketahanan ekstrim terhadap korosi dan meminimalkan koefisien gesek
Terus yang C ada piston glut dan end caps, material dasar besi cor nodular atau ductile iron FCD atau cast steel yang memiliki ketahanan aus sangat baik. Tahapan proses CNC mesin, pembubutan dan milling presisi untuk membuat parit dudukan seal atau seal groove, pembersihan kotoran atau wiper seal dan bantalan gesek, wiring serta lubang aliran oli internal. Yang D pengelasan dan perakitan akhir atau welding and assembly, bahan baku steel tube dan rod, inspeksi kualitas awal, proses pemesinan atau CNC honing atau grinding, pengujian tekanan atau hydraulic test, assembly and seal fitting, welding and caps dan chrome plating, pengelasan dudukan bawah end caps atau clevis dan nipple port fluida ke tabung silinder dilakukan menggunakan mesin las otomatis MIG atau GMAW berkekuatan tinggi. Dilanjutkan dengan perakitan seluruh komponen penutup atau gland, segel dan atau seal kit dan piston. Jadi di akumulasi biaya ini ada biaya material langsung atau direct material cost, dan di sini bahan seamless tube dan steel rod kuantitasnya itu 50 kg dan harga satuannya itu 30 kg per gram, jadi total biayanya itu 1,5 atau 1.500.000. Dan ada hydraulic seal kit atau piton dan polyurethane, kuantitasnya itu ada 1 set dan 750.000 set per setnya atau 1 bijinya. Dan untuk total harga semuanya itu ada di 2.250.000. Dan di sini ada perhitungan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Dan di sini juga total waktu pengerjaannya itu ada di pemesinan, pengelasan, pelapisan, perakitan dan inspeksi akhir adalah 5 jam kerja oleh operator terlampil. Dan di sini ada operator pemesinan dan perakitan yang skill grade A. Waktu proses itu ada di 5 jam dan untuk per jamnya itu 50.000 dan total biayanya itu 250.000. Yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik dan mesin, biaya operasional mesin CNC housing, las MPG. Tarif per jamnya itu kali 5, jadi 80.000 per jam sama dengan 400, dan total biaya itu 400.000. Dan biaya subkontraknya itu paket per unit rod ada di 500.000 per unit. Penyusutan alat potong, coolant dan gas argon karbon dioksida, metodenya itu diestimasi pemakaian per proses, dan tarif biayanya itu lump sum. Dan untuk total biayanya itu ada di 1 juta rupiah. Dan di sini ada perhitungan harga pokok produksi yang menggunakan persamaan dasar akumulasi biaya manufaktur. HPP itu adalah harga pokok produksi. Di sini totalnya ada 2.250.000 tambah 250.000 tambah 1 juta rupiah. Jadi harga pokok produksi itu ada di totalnya 3.500.000 per unit. Jika dipresentasi keuntungan yang direncanakan oleh produsen atau bengkel reparasi pembuatan adalah 25% dari nilai harga pokok produksi, maka harga jual yang dapat dihitung sebagai berikut. Harga jual produksi, harga pokok produksi kali tambah 1 plus margin keuntungan. Harga jualnya itu ada di 3.500.000 rupiah kali 1,25, jadi totalnya itu 4.375.000 rupiah. Dan berikut di sini ada foto silinder blade dozer. Dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fajar Arifin dan teman saya Satrio Ramdhani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.